Kita kan diperintah oleh Allah gitu Ya, kan, melalui ayat yang pertama turun ya, kalau nggak salah itu kan Iqra gitu kan, bacalah bacalah. gitulah. Iya, bacalah atas nama Tuhanmu yang Mhm, sudah mengajarkanmu dengan perantaraan kalam gitu ya. mhm. Iya, jadi Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ahmad Sabran di TH Podcast. Inilah kata-kata kita. Sobat TH, hari ini saya kedatangan seorang guru inspiratif. Datang dari Pati, sebuah sekolah di Pati agak selatan. Beliau ini juga pembimbing karya ilmiah remaja di sekolah beliau. Kemudian membuat jamu, membuat sabun, wah pokoknya macam-macam. Siapa beliau? Yuk kita kenalan saja dengan beliau. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam Pak Bu Nur Sabiran. Hayati. Iya, Biasa dipanggil dengan Bu Bu Nur, Nur. iya. Bu Nur ini nuwun sewu dari SMP mana Bu? Sekolahnya di mana ini Bu? Saya pertama dari SMP 1 Gembong ya. Oh dulu dari SMP 1 Gembong. Kalau Iya, saat ini sekarang? SMP 1 Winong. Oh SMP 1 Winong. Iya, Oh sebelum SMP 1 Winong, iya. jenengan pernah di SMP 1 SMP Gembong. 1 Dari Gembong. desa pindah ke desa gitu. SMP Gembong dulu, kemudian SMP Winong, Winong. iya. Wah, ada apa di SMP 1 Winong ini Bu? Ada banyak sekali. Ada banyak sekali. Ada banyak cerita. Ada Iya, banyak cerita. iya. Dan saya mendapatkan cerita dari teman saya bahwa panjenengan ini salah satu pembimbing yang inspiratif. Pembimbing karya ilmiah remaja. Sebenarnya bukan inspiratif sih, Ah, tapi pembimbing yang terus belajar kayak terus gitu. belajar. Iya. Kerendahan hati inilah yang mungkin menjadi inspirasi bagi banyak orang, terutama bagi saya. Oh iya, Bu Nur ini meneliti ya karya ilmiah remaja, juga membimbing anak-anak, seorang peneliti, seorang pembimbing, seorang guru, bahkan nyambi sedikit-sedikit pengusaha. Enggak juga sih. Enggak juga ya. Kita mulai dari mana dulu nih Bu? Mulai dari pembimbingnya, mau dari menelitinya, atau mau dari pengusahanya dulu? Mungkin dari pembimbingan gitu Pembimbingannya. ya. Iya. Jadi saya kan pindah ke SMP Winong itu tahun 2004 gitu kan. 2004. 2004 kemudian setahun adaptasi Oh, gitu kan. adaptasi. 2006 tuh sudah mulai apa sih yang bisa dikerjakan gitu kan bersama anak-anak gitu kan. Kemudian saya mencoba untuk masuk ke dalam eskul kir itu. Oh, ekskul. Berarti Ya. sebelum ada panjenengan, apakah sudah ada ekskul kir ini? Ada tapi nampaknya saya kurang tahu bagaimana perjalanannya gitu kan ya kayak gitu ya ya. 2006 itu waktu itu saya hanya membimbing 3 anak Oh, gitu 3 anak. kan. 2006 itu 3 anak. 3 anak karena pada waktu itu mindset saya itu anak yang bisa dibimbing adalah anak yang pinter gitu kan. Oh Iya, iya ini Bu, ini mindset yang mungkin iya, keliru. Saya juga dulunya berpikir bahwa iya, anak itu ya yang dibimbing itu anak-anak yang pintar. bener, Ternyata salah ya Bu ya. iya. Panjenengan menilainya bagaimana tuh? Iya, jadi waktu itu anak yang kita anggap pinter itu akhirnya menjadi geret sana geret sini gitu kan. Kir juga bimbing, matematika juga, IPA juga kayak gitu kan. Itu sampai tahun 2000 berapa ya? 2013 mungkin. 2013. Ya, saya masih 3 seperti anak itu. itu, 3 anak itu terus Enggak berlanjut? sih, Enggak. enggak sih. Maksudnya ganti tahun Ganti gitu tahun. kan. Saya juga masih milih anak Oh, gitu milih kan, anak. kayak gitu. Iya. Kemudian 2015 itu saya baru sadar gitu kan. Ternyata. Baru sadar bahwa semua anak itu yang mereka itu masuk ke SMP Winong itu mereka punya hak untuk berkembang gitu kan. Siapapun mereka gitu Tidak kan. hanya anak-anak yang dalam tanda kutip Iya, iya. pintar tadi. Iya, kalau kita itu hanya ngasih kesempatan pada anak-anak yang pinter, kapan mereka yang lain punya kesempatan gitu kan? Karena kesempatan mereka hanya 3 tahun gitu kan. Bagaimana 3 tahun itu mereka
bisa berkembang potensinya gitu kan. Mereka merasa berharga, mereka merasa berarti, mereka merasa bahwa kehadiran mereka itu diakui kayak gitu. Yaitu dengan kita itu membuka tangan pada mereka gitu kan. Betul, wah Iya. ini yang saya katakan tadi inspiratif tadi. Kalau saya memang dulunya juga memang berpikiran seperti itu, Bu. Iya. Kalau kita mau membimbing lomba, itu kita cari anak-anak yang sudah punya potensi, udah ada katakanlah ya bahasanya pintar gitulah. Iya. Mengolahnya tidak terlalu susah. Iya. Tapi ternyata memang ya seperti panjenengan sampaikan tadi, semua anak punya hak yang punya sama. hak yang sama, benar-benar. Dan saat ini panjenengan dalam menentukan anak, dalam merekrut anak bukan dilihat dari pintarnya dulu ya, Iya, tapi dari minat. minatnya dulu. Iya. Kenapa minat, Bu? Ada apa dengan minat? Apakah minat mengalahkan kepintaran tadi atau bagaimana? Kalau dari minat itu kan mereka merasa senang dulu gitu kan. Kalau merasa senang mereka otomatis kepingin ada di situ terus gitu kan, kayak gitu. Iya. Nah 2015 itu saya sudah mulai membuka diri untuk mereka semua gitu kan. Ayo silakan siapa yang berminat boleh daftar kayak gitu. Iya, sehingga kemudian jumlah peserta eskul itu meningkat. Semakin meningkat. Iya. Dan tertinggi itu adalah tahun sekitar 2018 itu ada 9 kelompok, ada 27 siswa. Satu kelompoknya berarti 3, iya. Dari tadinya cuma 3 gitu kan merangkak grafiknya sampai 27 itu. Iya. Lumayan sih bimbingnya. Karena ya menguras energi. Betul ya. Waktu, pikiran, energi. Tapi saya menikmati. Lah ini kuncinya, menikmati sama dengan anak tadi. Iya. Kalau kita hanya pintar saja tapi tidak menikmati ya percuma. Betul. Anak-anak yang menikmati, anak-anak yang suka pasti akan bertahan lama. Iya. Nah permasalahannya Bu, ini mungkin juga dialami oleh pembimbing-pembimbing lain. Iya. Misalkan anak biasa saja. Iya. Tapi orang-orang yang hebat, pembimbing-pembimbing hebat itu juga bisa membuat anak itu menjadi yang tadinya tidak suka menjadi suka. Bagaimana formula yang panjenengan lakukan selama ini? Caranya bagaimana? Kalau selama ini kan dari mereka suka gitu kan, entah apapun potensinya gitu kan, kita tidak melihat itu gitu kan, tapi kita yakin bahwa anak itu kan bisa berproses gitu kan. Nah untuk membuat mereka itu suka, satu mungkin dari kita itu membuat kelompok gitu kan. Jadi jangan sampai kita itu punya kecenderungan terhadap satu kelompok, sementara yang lain terabaikan. Kemudian komposisinya juga adil gitu loh. Jadi misalnya ada anak yang pintar nulis, ada yang enggak tapi dia pintar IT gitu kan. Ada anak yang pintar ngomong kayak gitu. Itu kita campur dalam satu kelompok sehingga kemudian mereka bisa berkolaborasi membentuk sebuah kekuatan gitu kan. Ada asesmen diagnostik dulu. Iya. Sehingga meskipun 9 kelompok, 27 anak itu mereka berimbang gitu loh. Iya, jadi tidak ada yang lebih menonjol dari yang lain kayak gitu. Iya. Biar tidak ada kecenderungan tadi. Betul. Berarti gampang omongnya atau sederhananya ya anak yang pintar, anak yang biasa, anak yang itu gabung jadi satu. Dicampur. Jangan yang pintar dengan pintar, yang biasa dengan biasa saja. Iya. Dan di KIR saya itu anak yang mohon maaf ya pintar di akademik itu bukan jaminan mereka bisa menyelesaikan proses gitu. Karena yang penting adalah ketekunan gitu. Jadi KIR itu adalah sebuah eskul dengan perjuangan gitu ya. Iya. Hanya mereka yang tekun yang bisa lolos dari seleksi alam gitu kan. Saya punya pengalaman ada anak yang itu pendiam banget gitu ya. Pendiam sekali. Tapi mereka pengen ikut gitu kan. Kemudian saya terima gitu ya. Dan tapi dia tekun gitu loh. Tekun. Dia itu berada dalam kelompok yang tadi campur-campur tadi. Dia punya peran sesuai dengan kemampuan dia gitu kan. Akhirnya kelompok itu bisa menjadi juara 1 tingkat kabupaten. Tingkat kabupaten. Iya, benar ya itu. Berarti selama proses perubahan paradigma yang panjenengan alami tadi, yang tadinya mencari anak-anak yang pintar saja dalam tanda kutip, kemudian sekarang mencari anak yang berminat. Sejak 2013. Apakah ada perubahan dari sisi kinerja, sisi prestasi atau sisi yang lainnya, Bu? Ada perubahan dari sisi panjenengan sendiri maupun dari sisi siswanya ada tidak, Bu?
Kalau saya sih alhamdulillah konsisten gitu ya. Mm-mm. Dari sejak saya pertama terjun di eskul itu gitu ya. Mm-mm. Alhamdulillah saya tidak punya penurunan semangat sampai hari ini gitu ya. Luar Iya, biasa iya. dengan usia yang saat ini. Karena begini, kan gini, ajaran agama kita itu kan Mm-mm. mengajarin kita tuh istiqomah gitu. Iya, Ini konsisten kayak konsisten. gitu. Mm-mm. Iya. Konsisten kemudian punya komitmen gitu Mm-mm. kan. Anak itu kan melihat gitu loh. Mm-mm. eh, Pembimbingnya gimana sih gitu kan. Serius enggak gitu kan. Mm-mm. Kemudian apa konsisten enggak gitu kan, Mm-mm. bolong-bolong enggak kayak gitu kan. Kalau kita aja udah sering bolong-bolong, anak tentu akan melihat gitu kan. Oh, Iya, jadi iya. disiplin gitu. Berarti untuk membimbing anak, ya kita dulu. Kita dulu mulai dari diri kan, iya. Mulai dari diri sendiri. Iya, seperti kurikulum merdeka itu, iya Iya, iya. iya, iya, iya. Itu seperti itu, iya. Kalau kita sudah memulai dari diri sendiri, Iya. maka kita akan dengan mudah. Anak juga bisa melihat Betul. komitmen kita, konsistensi kita. Ibu, Betul ya. itu ya ya. Itu seperti itu ya. Kemudian membuat mereka merasa nyaman. Itu penting sekali gitu kan. Betul. Jadi ketika mereka itu bekerja gitu kan, itu saya tidak menuntut banyak pada mereka gitu kan. Jadi yang penting kamu berproses dengan baik gitu kan. Nanti kalau ada lomba ya kita ikut gitu kan. Menang kita syukuri gitu. Enggak juga itu adalah sebuah pengalaman berharga. Oh, berarti ekstrakir ini atau karya ilmiah remaja ini bukan ekstra yang insidental, yang kalau ada lomba-lomba saja. Oh tidak. Memang secara konsisten ada pertemuan Iya. setiap minggu. Iya, kita mulai dari bulan September gitu ya, semester 1 setelah kegiatan Agustusan selesai, itu eskul mulai kayak gitu. eskul mulai. Iya, terus kayak gitu kan. Nanti breaknya itu di liburan Liburan semester, semester. mulai lagi kayak gitu. Itu tiap hari ketemu atau tiap seminggu sekali, Bu? Kita seminggu 2 kali. Oh, seminggu 2 Iya. kali. Hari- Kalau sudah ada proyeknya, Seminggu dua Seminggu 2 kali. Iya, Kamis dan Sabtu. oh Kamis dan Sabtu. Iya. Anak-anak juga tidak merasa jenuh dan lain sebagainya. Tidak. Kadang kita udah pengen pulang, ayo anak-anak udah sore gitu kan. Nanti Bu gitu kan. Kepingin semangat ya, Mau Bu, sampai ya? jam berapa? Jam 4 gitu. Wah, ini. Seperti itu ya. Kemudian apakah sudah punya prestasi yang mungkin bisa dibanggakan oleh sekolah atau anak-anak, Bu? Kalau prestasi mungkin kami masih jauh ya dari sekolah lain gitu kan. Ada yang lebih dari kami. Wah, ini kerendahan hati ini lagi nih. Enggak, saya hanya pura-pura saja. Wong saya tadi juga sudah mencari tahu ya. Ada yang lebih wow gitu kan. Ya memang. Tapi bukan itunya, Bu. Saya melihat SMP 1 Winong, Negeri 1 Winong itu ada di agak jauh dari kota Pati lah. Iya, betul. Nah, dari pusat kotanya agak jauh tapi punya prestasi yang ciamik. Yang bisa dibanggakan di tingkat kabupaten lah minimal ya untuk Iya. anak-anak SMP. Di sana mayoritas anak-anak nyuwun sewu anak-anak desa. Anak tapi desa ya. sudah bisa bersaing sampai Betul, tingkat provinsi. Itu Iya. sebuah prestasi yang luar biasa. Alhamdulillah ya. Jadi alhamdulillah tahun 2006 ya kita 2006. ikut lomba itu kan. 2006. 2006 itu alhamdulillah kita sudah juara 1. Wah, Iya, juara 2006 juara 1. 2006, iya. Ngomong 2006 itu apa yang diteliti anak-anak? Oh, apa iya. yang ditampilkan anak-anak Waktu itu yang kita teliti adalah cacing tanah gitu kan. Cacing tanah Iya. diteliti, Bu. Mereka enggak merasa enggak, Bu? Atau bagaimana, Bu? Gini kan itu kan karena kita dekat dengan dunia pertanian gitu kan. Jadi kita apa sih yang hewan yang punya peran penting dalam apa kesuburan tanah, yaitu cacing tanah gitu Cacing kan. tanah. Tapi kita baru hanya melihat bagaimana sih perbedaan populasi cacing tanah antara di sawah dengan di pekarangan gitu. Beda enggak cacingnya gitu kan? Kayak gitu. Lebih kepada melihat keragaman pada tingkat spesies kayak gitu kan. Iya. Iya. Ternyata memang beda gitu Beda. kan. Iya. Cacing yang di sawah itu cenderung berwarna merah, Oh. ya. Oh iya ya. Sedangkan yang Oh iya. Udah pernah lihat belum? Oh iya, iya. Oh, iya. belum pernah lihat kan? Sudah cenderung warnanya merah. Kalau Iya. di pekarangan cenderung warnanya Hitam. Nah ini terkait dengan adaptasi gitu kan. Jadi bisa kita hubungkan dengan pelajaran biologi juga. Oh, Ada iya, namanya adaptasi warna tubuh itu disesuaikan dengan lingkungan gitu kan. Dimana itu terkait dengan pertahanan diri juga gitu. Tapi mengapa kok di persawahan itu warnanya merah, di pekarangan warnanya
hitam. Ada apa di tanah Iya. di situ? Iya, karena sawah itu kan lebih terang gitu ya. Lebih terang, kalau pekarangan lebih gelap gitu Terang itu kan. maksudnya cahaya Cahaya mataharinya. iya lebih banyak, kemudian di pekarangan lebih gelap, tanahnya juga lebih gelap gitu kan. Sehingga mungkin cacing-cacing itu akan mencari tempat sesuai dengan habitat di mana dia bisa bertahan kayak gitu. Iya, itu seperti itu sih. Ya. Kemudian berarti bedanya dengan yang merah, dengan bedanya dengan yang hitam, apakah ada fungsinya atau ada manfaatnya bagi kesuburan tanah? Ada pengaruhnya tidak, Bu? Kalau itu sih kita belum meneliti lebih lanjut gitu kan, tapi cacing tanah itu kan punya fungsi secara umum memang dia kan. Satu itu adalah dia membusukkan seresah gitu ya. Jadi sisa daun yang udah hancur, dia hancurkan lagi sehancur-hancurnya gitu. menjadi kompos gitu. Jadi kompos. Iya, iya. Iya. Berarti yang diteliti anak-anak itu komposnya? Bukan. Oh, bukan. Baru pada tingkat keragaman spesies. Keragaman Iya. spesies Iya, ya. iya, itu. Berarti yang dipresentasikan itu keragaman spesiesnya itu. Benar-benar ya. Ternyata saya baru menyadari memang selama ini memang ya saya sambil lalu saja ada cacing, ada cacing. Ternyata memang beda ya. Beda ya. Iya. Apalagi cacing di kota dan cacing di desa. Mungkin beda lagi Bu. Beda lagi. Memang ada cacing kota Bu. Mestinya ada. Ada ya, iya. istilah guyonannya saja. Iya. Oh iya. Kemudian itu 2006. Iya. Dan itu mendapatkan prestasi juara satu tingkat kabupaten. kabupaten. Iya. Waktu kita presentasi masih pakai OHP. Oh, OHP. Iya, belum pakai LCD itu ya. Iya. Pakai plastik kayak Oh, gitu iya, pakai kan. plastik. Iya. 2006 ya Bu. Iya. 2006 kemudian apa lagi Bu? 2007 itu satu kelompok kan. Satu kelompok. Oh, berarti urut 2006 2007. Iya, 2007 itu kita meneliti di sawah itu kan banyak gulma gitu kan. Gulma. Rumput yang tumbuhnya tinggi, memenuhi satu areal persawahan dan itu sangat merepotkan petani ketika mereka itu membersihkan gitu kan. Iya, habis dibersihkan terus dibakar gitu kan. Padahal di situ masih ada bahan organik yang mungkin masih bisa dimanfaatkan dengan pengomposan. Iya, akhirnya kita mengomposkan gulma itu dengan dicampur dengan kotoran kambing dan kotoran sapi gitu kan. Kemudian kita lihat apa sih bedanya kecepatan pengomposan dengan kotoran kambing dan kotoran sapi. Beda iya, ternyata lebih cepat yang pakai kotoran sapi kayak gitu. Kenapa kok bisa lebih cepat kotoran sapi? Mungkin sobatnya juga mau tahu ini. Mungkin dari kandungan nitrogennya kali ya, mungkin lebih banyak sehingga kandungan nitrogen itu kan dipakai untuk pertumbuhan bakteri pembusuk gitu kan. Sehingga karena lebih banyak bakteri pembusuknya maka pengomposan itu lebih cepat menggunakan kotoran sapi. Kemudian di sini ada prinsip pertanian ekologi yang ingin kita angkat. Bahwa sebuah ekosistem itu jangan sampai materi dan energinya berkurang terus. Tapi harus dikembalikan gitu ya. Jadi misalnya gini, baru nanam sebuah areal persawahan gitu kan, ditanam padi gitu kan, kemudian padinya dipanen kan, dipanen, kemudian jeraminya juga diambil. Maka di sini akan ada minus materi dan energi gitu kan, termasuk diambil oleh gulma tadi. Nah maka materi dan energi yang diambil oleh gulma itu kita kembalikan lagi ke tanah. Iya, gitu. Dengan cara penelitian tadi. Dengan cara tadi dikomposkan, kembalikan lagi ke tanah tadi, ke sawah tadi. Makanya sawah ini tidak akan jadi minus gitu kan. Kembali lagi. Iya. Apalagi kalau sawah sering dipakai, apalagi di Pati juga banyak yang sawah 3 kali panen dalam waktu 1 tahun. Iya. Itu mestinya jeraminya tidak diambil tapi dikomposkan, kembalikan lagi ke sawah. Iya. Seperti itu, ya. Itu prinsip ekologi seperti karena itu. Karena memang pupuk ya Bu ya. Iya. Tapi kan memang banyak petani-petani itu mungkin dalam tanda kutip tidak mau repot. Kemudian mereka langsung beli pupuk kimia. Langsung kalau bahasa kita mes lah, bahasa Jawanya mes gitu ya. Betul. Tapi apakah beda Bu, mes yang alami seperti itu, pupuk kompos dan pupuk dari pabrik? Apakah perbedaannya mungkin pada pada serat-serat gitu ya, yang itu menyebabkan tanah itu menjadi gembur gitu. Kalau misalnya pupuk kimia, dia hanya mensuplai dari sisi
bahan kimia yang itu untuk menyuburkan, tapi tidak memperbaiki tekstur tanah. Ya, Oh, iya. sehingga tanah yang hanya dipupuk dengan pupuk kimia itu akan cenderung keras gitu kan. Ya, Oh, iya. kalau dengan kompos dia akan lebih Lembut, gembur. Ya, gembur ya. iya, ya, betul ya, ya. Iya. Itu 2007 meneliti itu. Ya. Kemudian 2008 ada lagi Bu? 2009 ya. 2009 itu apa ya? 2010 ini yang Oh, temulawak, ini yang temulawak. Apa ini Bu? Temulawak. Oh iya ini. Ini coba Sobat Eha biar melihat ini. Bubuk temulawak. Ternyata ini salah satu karya KIR anak-anak. hasil karya KIR ya. KIR ya. Iya, hasil pengembangan dari karya KIR ya. Pengembangan. Anak SMP sudah bisa membuat seperti ini. Saya saja yang sudah dewasa belum tentu bisa membuat seperti ini. Ajarin. Ini apa? Boleh dijelaskan Bu? Ini Oh iya apa ya. ini? Jadi ini adalah produk pengembangan sebenarnya sih. Produk Iya, pengembangan. awalnya dari Eskul KIR itu Oke. meneliti temulawak gitu kan. Ya, karena temulawak dikenal sebagai empon-pon gitu ya, Empon-pon, yang udah banyak digunakan oleh masyarakat Oh, gitu iya. kan untuk menjaga pencernaan, kemudian menjaga organ dalam gitu ya, jantung, paru-paru, hati. Jadi kalau orang sakit hati tuh minumnya temulawak. Oh gitu ya Bu ya. Oh beda Bu, jalannya beda. Sakit hati itu ada 5 perkaranya Bu, obatnya. Itu. Seperti lagunya Opik. Oh iya, oh, berarti ini hasil dari penelitian, pengembangan dari penelitian tahun 2010 tadi. Iya. Temulawak. Temulawak itu kalau yang kayak gitu kan udah biasa kan. Biasa. Temulawak KKM. Sudah biasa Iya, temulawak sudah ya. biasa. Seperti itu banyak yang mengembangkan ya. Iya, Bu, ya. benar-benar. Nah ini bedanya apa Bu? Temulawak yang ini Bu? Kalau itu sih pure murni, cuma yang dibuat oleh anak itu temulawaknya dicampur dengan sari kulit kecambah kacang hijau kayak Sari gitu. kulit kecambah kacang hijau. Yang ada di pasar, yang dibuang-buang gitu. Ada apa dengan sari kulit kecambah kacang hijau Bu? Nah di sini kan kita benar-benar pikiran kreatif kita harus main gitu kan. Pikiran kreatif. Iya. Atau mungkin bahasa lain pikiran nakal. Pikiran nakal Kalau benar ya. ya. Jadi pas jalan-jalan ke pasar gitu kan, wah kasihan banget, eman banget gitu kan, kulit yang begitu cantik gitu ya. Oh iya. Dibuang saja, dipakai untuk apa sih nih Bu? Untuk pakan sapi kayak gitu. biasanya Iya betul ya. iya. Padahal di situ masih ada warna hijau kan. Warna hijau Iya. itu berarti apa, Bu? Kemungkinan masih mengandung klorofil gitu iya, kan. ada klorofilnya. Iya. Dan dalam klorofil itu ada satu mineral yang penting yaitu Fe atau zat besi. Ya. Iya, Nah, iya. zat besi inilah yang akan kita ambil ya, kita campur dengan sari temulawak. Jadi sari kulit kecambah kacang hijau, kita campur dengan sari temulawak, kemudian dicampur dengan gula gitu kan, dimasak sampai kering. Jadilah temulawak instan yang dicampur dengan kulit kecambah kacang hijau. Iya. Dan itu mengandung zat besi. Kalau temulawak biasa nggak ada zat besinya. Ada, tapi kandungannya lebih rendah daripada yang kita campur dengan kulit kecambah kacang hijau. Iya. Padahal zat besi itu sendiri berfungsi apa begitu Bu? Untuk pembentukan sel darah merah. Pembentukan sel darah Iya. merah. Atau berarti orang yang kekurangan darah begitu minum ini saja bisa Bu ya? Kalau saya baca, salah satu fungsi temulawak adalah memang untuk menambah darah kayak gitu. Dari yang saya baca sih. Oh gitu kan. gitu ya. Orang-orang yang anemia. Anemia, juga iya. bisa ini. Iya. Wah, cus langsung setelah ini saya langsung menyeduh ini Bu. Tapi makan terus. Oh iya. Oh iya temulawak kan memang Penambah nafsu makan. Untuk Iya. anak-anak itu memang Iya. kasih temulawak, kasih temulawak. Iya. Orang dewasa juga. Saya juga. Oh iya. Berarti kok bisa sampai ini Bu kemasannya? Oh iya. Bagaimana ceritanya kok bisa sampai kemasan seperti ini? Apakah dulu juga dilombakan? Kemudian bagaimana hasilnya Bu? Kalau waktu itu kalau untuk lomba kita belum kemasan seperti ini sih. Jadi baru di saset-saset kayak itu, di saset. pakai plastik klip itu loh. Oh Iya, kayak iya. gitu.
Kemudian setelah selesai anak-anak penelitian, saya mencoba mengembangkan gitu kan. Mengembangkan pikiran akal lagi gitu kan. Iya, 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 iya. iya, kreatif Iya, pokoknya. iya. Karena waktu itu di daerah saya itu belum ada yang produksi gitu kan. Oh. Iya. Kemudian saya mencoba saya yang eksperimen gitu kan. Saya buat gitu kan dengan ukuran yang sedikit dulu, gula 1 kilo gitu kan. Saya buat beberapa komposisi sampai menemukan komposisi yang kelihatannya pas gitu ya. Pas dirasa gitu. Oh iya, 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 iya. Iya, kemudian saya coba kemas gitu kan, masih pakai plastik klip gitu ya, satu sasetnya dikemas plastik, pakai kertas printinan kayak gitu, iya, terus dicoba ditawarkan ke toko-toko terdekat, ternyata mereka mau, Oh, mereka mau. iya, dan banyak yang berminat juga untuk membeli kayak gitu kan, Iya, iya. iya, iya, iya. Berarti pakai klip itu sudah banyak yang Iya, ya. Cuma pasarannya terbatas, kita nggak bisa keluar gitu kan. Kemudian dengan apa ya, mencoba membangun keberanian gitu ya. lah ini mencoba membangun keberanian, berarti ada sempat merasa ketakutan ya Bu? Iya, iya, iya. Apa yang ditakutkan waktu itu panjenengan, apa yang ditakutkan? Gini, karena kita jarang berkomunikasi dengan pihak-pihak terkait ya. Saya mencoba ke dinas kesehatan gitu kan, kemudian berkonsultasi bagaimana sih supaya ini bisa mendapatkan PRT gitu kan. PRT itu apa Bu? Mungkin sobatnya Apa ya, juga izin produksi rumah tangga mungkin ya. izin produksi Seperti rumah tangganya. Iya, iya. Seperti itu dan kita diterima dengan baik gitu kan. Kemudian kita juga mendapatkan kayak semacam pengarahan, pelatihan meskipun sebentar kayak gitu. Iya. Ada pelatihannya juga Bu Ada ya? pelatihan. Jadi setiap kali kita mengajukan pada PRT ada pelatihan kayak gitu. Iya, biasanya kita dibarengin dengan yang lain yang mengajukan juga gitu kan. Iya. Tuh. Sampai pada akhirnya mendapatkan izin itu? Iya, setelah pelatihan juga ada survei produksi. Iya, habis Berarti produksinya di sekolah? di rumah. Oh di rumah. Di rumah itu kemudian dilihat apakah layak atau tidak kayak gitu. Kalau sudah dirasa layak, kemudian kita tinggal menunggu proses turunnya PRT tadi. Iya. Berarti bermula dari care tadi, Iya, kemudian panjenengan kembangkan sendiri, betul. produksi di rumah, Iya. sampai pada ada IRT-nya. Oh iya, Seperti ini itu. ada IRT-nya, ada nomornya ya Bu? Iya, Ini iya. ya? Wow. Benar-benar ya. Berarti bisa dikatakan ini sudah barang ini sudah legal, sudah mendapatkan izin. Gitu ya, Izin Bu? ya, ya, ya. Berarti untuk ini sudah beredar di Beredar mana saja? di toko-toko terdekat sih, apotek terdekat sama toko jamu juga. toko Iya. jamu juga Iya. Itu pun juga saya harus menghimpun keberanian juga untuk untuk ngomong gitu loh, untuk menawarkan kayak gitu ya. Iya, iya. Iya. Ternyata ketakutan saya tidak beralasan gitu kan. Mereka semua welcome gitu. Sebentar Bu, ini mungkin banyak yang orang-orang itu yang karena takut akhirnya Iya. tidak mau melangkah. Iya. Kita sharing saja Bu, Benar-benar. bagaimana apa yang panjenengan dulu takutkan, kemudian bagaimana cara mengatasi ketakutan itu sehingga pada akhirnya jenengan bisa mendapatkan IRT, kemudian bisa menjual produk ke apotek, itu kan juga tidak mudah Bu. Ke Benar. apotek. Saya kan orangnya juga nggak pinter ngomong juga gitu kan. Iya, iya. Oke. Tapi ya tadilah keberanian sih ya, iya kayak gitu, iya. Yang penting berani Iya. begitu ya Bu ya. Dan dari pengalaman itu sekarang saya menjadi orang yang tidak banyak berpikir panjang untuk melakukan sesuatu gitu loh. Ya pokoknya terjang aja gitu. Masalah ada rintangannya nanti Iya, dulu. nanti dulu ya. Yang penting berani dulu. Iya, yang penting jalan dulu gitu Yang kan. penting jalan dulu. Iya, kalau kita nggak pernah jalan, kapan kita akan sampai gitu kan? Iya, iya. Yang penting jalan dulu. Kalau Iya. kita tidak pernah jalan, kapan kita mau sampai? Benar ya. Sampai pada akhirnya bisa beredar di toko, Iya. bisa beredar di apotek. Iya, benar. Kalau boleh tahu Bu, satu saset ini isinya berapa? Itu ada 12 saset, satu sasetnya adalah 15 gram. Oh, 15 Itu adalah gram. untuk ukuran satu gelas kecil. Satu gelas kecil. Iya. Satu sasetnya satu gelas kecil. Iya, bisa. Tanpa diberikan gula dulu langsung bisa. Iya, bisa dicampur madu, jeruk nipis kayak gitu. Harganya berapa? Sangat terjangkau Sangat karena terjangkau. kita memang membidik masyarakat dengan spektrum yang sangat luas gitu kan. Salah satu permasalahan dalam orang-orang yang terkena penyakit adalah harga
Mungkin Obat. harga obat yang mahal, Iya, yang tidak mahal. terjangkau gitu kan. Misalnya gini, orang kena penyakit jantung gitu ya. Obatnya itu, aduh, kayak gitu. Baru sekali Oke. berobat aja. Ternyata ada pengalaman saya itu ada beberapa dari mereka yang punya keluhan penyakit jantung itu bisa terbantu dengan ini. Dulu ada anak usia SMA itu yang jantungnya bocor apa ya, kata orang Gitu. tuanya sih. Jadi kalau apa itu dia capek sedikit langsung ngedrop kayak gitu. Gitu ya. Kemudian mencoba ini dan terbantu kayak Terbantu. gitu. Iya. Luar biasa ini. Tentu saya dengan izin Allah sih gitu Iya, kan. iya. Ini hanya perantara saja. Tapi Barangkali ini ya. sudah luar biasa loh. Bisa membantu masyarakat sekitar. Dan ini berawal dari care. Sekali lagi, ini berawal Bener-bener. dari care. Iya. Dan anak-anak ini. Iya. Meskipun saya tahu memang pembimbingnya ada di Mendampingi mereka. mendampingi mereka. Iya. Tapi anak-anak sudah luar biasa. Berkat pendampingan dari panjenengan. Betul-betul eskul care itu adalah perjuangan yang luar biasa, baik bagi saya sebagai pembimbing maupun bagi anak-anak gitu kan. Karena kalau mereka nggak mau kerja keras itu nggak akan selesai gitu. Iya, benar-benar. Dulu Bu, waktu dilombakan ini, Iya. apakah mendapatkan predikat apa begitu Bu dilombakan Bu? 2010 itu di tingkat provinsi kan. Sampai tingkat provinsi. Iya, berarti iya, ini? kita finalis untuk Provinsi Jawa Tengah, tapi iya, waktu itu kita alhamdulillah mendapatkan pengalaman terbaik meskipun belum juara gitu belum kan. juara, Ya. mendapatkan pengalaman. Iya, tapi 2013 kita coba angkat lagi Angkat gitu lagi, kan. Dan kita mendapat juara 1 tingkat kabupaten. Ya. Kabupaten. Waktu itu juga masih temulawak juga. Iya, Temulawak. Temulawak juga. Oke. Kalau yang sampingnya Bu, ini Bu. Bentar, Jamila. saya lupa. Kalau yang kabupaten itu Temulawak itu adalah peserta gitu peserta, kan. Nah, yang juara 1 adalah yang garam daun salam Oh, ini. garam daun Iya, salam. yang ini. Garam daun salam. Iya, Garam ya garam, kok ada daun salamnya Bu? iya. Coba perhatikan sobat ya. Garam daun salam. Bedanya dengan garam-garam biasa apa ini Bu? Iya, jadi kan gini, untuk memasak itu kan kita butuh penyedap gitu kan. Kan penyedap ada 2 macam, ada yang buatan, ada yang alami. Salah satunya yang alami adalah daun salam gitu kan. Seperti biasa kita harus literasi dulu gitu kan. Iya. Apa sih bedanya antara penyedap buatan dan alami gitu kan? Meskipun di situ dikatakan dalam apa ya, dalam kadar yang menyehatkan gitu kan, tapi mungkin dalam jangka waktu yang lama bisa saja itu akan berefek Panjang. iya, berefek mungkin kurang baik terhadap tubuh sih, tergantung dari daya tahan tubuh sih gitu kan. Sebaliknya kalau penyedap rasa alami justru dia itu mengandung zat-zat yang itu menguatkan tubuh kayak gitu. Nah, 2 hal yang berlawanan inilah yang kemudian kita angkat menjadi penelitian gitu kan. Iya. Pada daun salam yang sebagai penyedap rasa alami itu biasanya kan kita menggunakan daunnya utuh gitu kan. Utuh dan itu kurang praktis gitu kan. Betul, Iya. betul. Kadang males juga gitu kan. Males mau nyari di pekarangan, mau ke pasar gitu Wah, kan. kebetulan ini di rumah saya, di depan rumah saya nanam daun salam itu banyak sekali Bu. Iya. Padahal saya sekarang jarang masak, istri saya jarang masak, tapi tetangga-tetangga itu ngambil, minta sebanyak-banyaknya, tapi kok nggak habis-habis. Tapi bisa digunakan untuk menjadi garam daun salam ini Bu. Prosesnya bagaimana Bu? Cara pembuatannya ini Bu? Gini, berbagi itu tidak akan buat kita miskin kan? Bener kan? Betul. Cara pembuatannya sendiri Bu, barangkali nanti saya bisa praktikkan di rumah. Ini cara membuatnya gampang banget kan. Jadi daun salam kita blender dengan air, kemudian diambil sarinya, dicampur dengan garam gitu kan. Tetap ada unsur garamnya ya Bu ya. Ya, garam sebagai unsur utama sih gitu kan. Kemudian dimasak sampai kering kayak gitu. Dimasak sampai kering. Iya. Terus Ya jadilah seperti ini. Iya. Ah. Cuma untuk anak kir kan tidak berhenti sampai di situ kan. Kita ingin tahu apa sih bedanya garam biasa dengan garam daun salam gitu kan. Sampelnya kita ujikan ke laborat dan ternyata kandungan flavonoidnya iya lebih tinggi daripada garam biasa. Nah ini istilah flavonoid. Iya. Apa itu Bu flavonoid? Flavonoid gitu kan. Apa sih yang ada dalam
daun daun salam salam. itu gitu kan, mengandung flavonoid. Flavonoid adalah termasuk dalam antioksidan. Ya, jadi antioksidan kan macamnya banyak gitu kan, ya. Iya. Nah, flavonoid termasuk di dalamnya gitu. Berarti antioksidannya Iya, itu ya. antioksidan itu akan menangkal radikal bebas. Iya. Antioksidan penangkal radikal bebas. Tapi Iya. kalau penangkal haus ini Bu. Ngomong-ngomong, ini ada Tara Bu. Ini iya. adalah produk dari SPW, Sekolah Pencetak Wirausaha SMK Tunas Harapan Pati. Iya. Monggo boleh dicoba Bu. Oke. Ini Ada radikal bebas enggak? aman Bu. Ini penangkal haus. Monggo bisa dicoba Bu. Makasih. Alhamdulillah. Rasanya bagaimana Bu? Segar. Oke, kita kembali ke flavonoid Iya. tadi. Flavonoid adalah berarti salah satu zat yang bisa menjadi penangkal radikal bebas. Iya, benar. Dan itu terkandung dalam Garam daun salam. Iya. Oh, kok bisa ada flavonoidnya tadi? Kemudian cara panjenengan untuk Mengetahuinya. Iya. mengetahuinya dari mana Bu? Iya, kan kita udah baca tuh bahwa dalam daun salam dia mengandung flavonoid gitu kan. Kemudian kita olah jadi garam daun salam. Nah, untuk mengetahui kandungannya kita uji ke laborat sampelnya gitu. Berarti di sekolah ada laboratnya. Enggak, kita kirim sampel ke laboratorium di Semarang gitu kan. Berarti kirim ke laboratorium Semarang. Iya, kita kirimnya via pos sih. Berarti sampelnya itu kita kemas, kemudian kita kirim ke sana. Iya, dengan surat pengantar resmi dari sekolah, kemudian dengan desain penelitian kita kirimkan. Kayak gitu. Iya. Berarti kemudian sana kemudian diproses, Iya, diujikan. Kemudian hasilnya dikirim ke sekolah. Via pos juga. Iya. Kenapa jauh-jauh ke Semarang, Bu? Karena taunya di Semarang adanya. Jangan jauh-jauh, Bu. Iya. Kebetulan di sekolah kita SMK Tunas Harapan Pati itu juga ada laboratoriumnya. Mungkin suatu saat kita bisa kerjasama. Sip. Anak-anak panjenengan dari SMP 1 Winong mungkin suatu saat kalau mau melakukan penelitian, mau laboratorium, karena kalau setahu saya itu kan kalau mau lomba nggak boleh di orang lain yang menguji ya. Iya. Kalau sebisa mungkin kan anak-anak. Anak yang mengerjakan. Itu mungkin kapan-kapan kita anak-anak bisa kita ajak ke sini, kita kerjasama itu. Betul. Jadi ketika saya itu mengantar anak-anak di opsi 2018 dan 2015, 2015 itu di Bali kita finalis gitu kan. Sampai Bali. Iya. Luar biasa. Iya. Oh iya. 2018 kita di Surabaya gitu kan. Salah satu hasil diskusi kami dengan para yuri itu adalah harapannya ketika memang diperlukan uji laboratorium itu maka bukan analis yang mengerjakan gitu kan. Iya, tetapi anak-anak yang berproses gitu. Iya, kayak gitu. Biar anak juga tahu bagaimana prosesnya bagaimana seperti itu. Cuma kendalanya adalah laboratorium itu adalah jauh dari sekolah. Iya, tuh. Monggo silakan, kami terbuka. Iya. Kebetulan kami juga ada jurusan APL. Iya. Analisis penguji laboratorium. Oke. Kami akan sangat terbuka jika adik-adik dari SMP 1 Winong mau main ke tempat kami, menguji ke tempat kami. Monggo. Betul ya. Kami pernah juga merasa kesulitan ketika harus menguji peredam suara itu, yang dari kulit jagung itu kan. Gimana sih kita menguji penurunan kekuatan suara gitu kan? Aduh, kita mau ke lab kemana gitu kan? Ya. Masa anak-anak di bawah gitu kan? Berarti bisa digunakan untuk peredam suara itu jagung, Bu? Oh, yang kulit jagung itu? Kulit jagung bisa? Itu 2018 kita finalis nasional di Surabaya itu. Kita membuat peredam suara dari kulit jagung gitu kan. Peredam suara dari kulit jagung? Iya. Berarti semuanya berasal dari alam ini? Bener ya, limbah. Bu Nur ini sejak tadi mengobok-obok alam yang ada di sekitar. Anak-anak lah ini kodrat alam. Bener. Sekitar anak ada apa, kita manfaatkan. Iya, karena kan gini, kita kan diperintah oleh Allah gitu kan, melalui ayat yang pertama turun ya, kalau nggak salah itu kan Iqra gitu kan, bacalah gitu lah. Iya, bacalah atas nama Tuhanmu yang sudah mengajarkanmu dengan perantaraan kalam gitu kan. Iya, jadi
Bacalah itu kan kita explore gitu. Betul Iya. mengeksplor ya. Mengeksplorasi. Ya, ini banyak yang belum paham. Mungkin Iya. orang-orang memaknai membaca itu hanya membaca Baca buku, tulisan. iya iya iya. Padahal tidak. Tidak, iya. Membaca keadaan, Iya. membaca hati itu juga termasuk Membaca ayat-ayat membaca ayat yang ada di alam Betul, itu. Bang. Iya, Betul iya. ya. Itu yang jadi spirit saya gitu kan. Iya. Sampai pada akhirnya sampai Surabaya. Jadi finalis ini. Iya. Luar biasa. Kemudian kalau di Bali tadi sempat menyinggung di Bali itu tadi mengangkat apa Bu? Oh, Kalau di Bali itu kita mengangkat serapan deterjen menggunakan tumbuhan sirih Belanda. Oh, sirih Iya. Belanda, alam lagi. Alam lagi, ya 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 ya. Oh iya karena memang alam semuanya banyak mengandung. Pak Sobiran tahu nggak daun sirih Belanda kayak apa? Oh, sirih Belanda yang mungkin warna yang kecil itu Yang belirik-belirik ada putih atau putihnya itu kuningnya, ya. ya ya itu. Bedanya dengan sirih yang digunakan untuk mbah-mbah untuk nginang itu apa? Eh, nggak tahu kenapa dinamai sirih Belanda gitu kan ya. Aslinya nggak di Belanda. Iya mungkin. barangkali ya ya. Gitu. Apa yang ada di kandungan sirih Belanda? Jadi gini, kita melihat bahwa tumbuhan sirih Belanda adalah tumbuhan yang punya daya tahan yang sangat tinggi. Oh. Iya, baik di darat maupun di air gitu kan. Kemudian kita coba gimana sih dia itu kalau ditanam di air yang ada kandungan deterjennya itu apakah dia bertahan atau tidak gitu kan. Ternyata bisa bertahan dan dia itu menyerap kandungan deterjen yang ada pada air gitu. Oh. Iya. Berarti bisa digunakan untuk menyerap kandungan deterjen. Iya, itu? untuk penetralisir air gitu kan. Iya, iya. Iya. Dan lagi-lagi kita juga mengajukan mengirimkan sampel air yang dikasih sirih Belanda itu, apakah ada penurunan kandungan deterjen atau tidak gitu. Dan memang iya ada penurunan. Memang ada penurunan. Iya, ya. iya. Penurunan itu dalam waktu berapa lama, Bu? Kita itu berapa ya? Sekitar mungkin 1 bulanan mungkin. 1 bulan. Iya, ya? iya. Penurunannya drastis. Ya ada penurunan yang signifikan lah Signifikan dalam banget. skala penelitian gitu kan. Iya iya. Dan ini bisa diaplikasikan pada bagaimana kita mengolah limbah di rumah gitu kan, di rumah tangga itu supaya sebuah rumah tangga itu punya namanya adalah instalasi pengolahan limbah deterjen gitu kan, menggunakan tanaman sirih Belanda itu gitu iya, ya. betul. Iya iya. Berarti sirih Belanda itu bisa dimanfaatkan kita tanam di mungkin selokan. Iya, selain misalnya kita punya kolam gitu kan, kolam penampung limbah itu selain dia sebagai tanaman hias, dia juga sebagai penyerap deterjen kayak gitu. Iya. Bisa Itu ya. idenya sih, ya. Iya. Dan nanti air itu bisa digunakan untuk Iya, kolam iya. ikan mungkin. Iya. Permasalahannya bahwa pengetahuan itu kan tidak sampai kepada tingkat rumah tangga gitu kan. Pengetahuan tentang bagaimana kita menangani limbah kayak gitu kan. Itu kan ada pada tingkat teori gitu kan di sekolah. Iya, betul. Gini loh cara menangani limbah gitu kan, harus ada kolam gitu kan. Padahal yang paling penting aplikasinya. Iya, itu. iya. Limbah terbesar itu kan yang dihasilkan oleh rumah tangga kan. Deterjen itu kan Betul. dibuang ke selokan. Apa dampaknya? Populasi ikan menurun gitu kan. Kemudian warna air tak lagi indah gitu. Iya. Dan bau menyengat. Kalau kena tanah juga tanah menjadi tidak subur. Wah, akhirnya dampaknya juga jauh. Iya, dampaknya berantai. Itu yang paling penting ya, Bu. Betul, ya. betul. Bagaimana cara mungkin itu menjadi dalam tanda kutip awalannya, penelitiannya. Iya. Hanya sebagai stimulan atau pemantik Pemantik gitu. saja. Tapi Iya. pada akhirnya tetap nanti teman-teman sobat yang ada di rumah, orang-orang yang ada di Indonesia, seluruh dunia, ya pada aplikasinya. Iya, Bagaimana cara aplikasinya. memanfaatkan hasil penelitian itu Betul. untuk dimanfaatkan sebagai Dalam kehidupan. dalam kehidupan. Iya. Tapi misalkan sejauh mana panjenengan membimbing anak itu bisa sampai pada tahap mengaplikasikan. Biasanya kan memang anak-anak nyuwun sewu ya Bu ya. Iya. Anak kan sekolah 3 tahun. Iya. 3 tahun itu meneliti. Setelah itu apakah mereka mengaplikasikan ke dalam kehidupan mereka atau memang loss begitu saja? Sudah, ya Nah sudah. itu salah satu permasalahan penelitian adalah berhenti pada tingkat penelitian gitu kan. Iya. Tapi anak-anak akhir yang mereka melanjutkan ke SMA itu banyak yang akhirnya
meneruskan hobi gitu kan. Meneruskan Hobi hobinya menelitinya di tingkat SMA. tingkat SMA. Iya, heeh. Lanjut lagi ke tingkat Lanjut kuliah. lagi, betul. Apalagi mungkin kalau di tingkat kuliah sudah ada Iya, beasiswa betul macam-macam betul. yang bisa mendanai. Iya, iya, iya. Mungkin nyuwun sewu kalau di SMP, kalau di sekolah kan mungkin selama ini yang mungkin mendanai ya sekolah. Iya, Dan dari sekolah BOS itu itu. ya terbatas lah. Betul ya, ya. Tapi ketika kita di kampus, ketika kita ke tempat umum gitu, banyak lembaga-lembaga yang bisa Mendanai, iya. menjadi Betul betul sponsor ya, kita. ya. Ya. Dan sebenarnya untuk pendanaan penelitian mestinya tidak dimulai di perguruan tinggi gitu kan. Mestinya dari SMP itu udah ada perhatian ke sana gitu, kayak gitu. Mm. Jadi ini Dan kita langsung ke Kementerian Dikti, iya, Kemendikti ya, Kemenristek Dikti. iya. Betul ya Bu ya? Dan salah satu masalah kami adalah kami tidak punya komunikasi dengan lembaga-lembaga penelitian. Jadi kami itu berproses sendiri gitu kan, kayak gitu. Iya, heeh. Beda lagi kalau mungkin banyak sekolah yang punya spirit yang sama, membentuk komunitas yang Komunitas, sama. kemudian kita terhubung dengan misalnya lembaga penelitian dari pemerintah kayak gitu. Itu perkembangannya akan jauh lebih bagus gitu. Iya. Ini berarti sekaligus sebagai pemantik bagi kami, barangkali nanti sekolah kami juga akan ada ekstra yang demikian, nanti Iya, kita bisa berkolaborasi. betul ya, Siapa ya. tahu dengan semakin banyak komunitas-komunitas karya ilmiah remaja Iya, ini akan membentuk komunitas yang besar, betul. sehingga akan menjadi menarik perhatian Iya. yang lebih tinggi Iya. lagi. Kita di tingkat kabupaten saja kita belum punya komunitas untuk pembimbing gitu kan. Jadi kami berjalan sendiri-sendiri kayak gitu. Ketemunya kalau pas lomba gitu. Reuni gitu. Oh iya, karena ya itu saja. Iya, itu Biasanya saja, seperti iya. itu. Oh iya Bu ya. Ini selain garam daun salam Bu, tadi Iya. ada sabun. Oh ya, sabun ya. Belum dijelaskan nih. Saya Iya, masih iya. penasaran nih sabun ini. Sabun apel, sabun apa tadi Bu? Sabun daun mimba. Mimba, apa itu daun mimba? Iya. Itu mungkin asing. Ini kan mungkin Bu Nur memang konsepnya memang kembali ke alam ya. Iya. Tapi daun salam saya tahu, temulawak saya sering melihat. Apel apalagi. Apel sering. Nah ini daun mimba. Iya, iya. Ini tidak banyak yang tahu. Betul ya. Jadi kembali lagi bahwa kita itu mengeksplorasi apa yang ada di sekolah gitu kan, nggak jauh-jauh gitu kan. Ternyata di pojok sekolah tuh Oh iya di pojok sekolah ada. ada tumbuh satu pohon gitu Pohon, kan. Ternyata itu adalah pohon mimba. Mimba. Iya. Daunnya seperti kedondong. Oh, daunnya seperti kedondong. Iya. Cuma bedanya kalau buah kedondong rasanya enak kan. Ya. Buah mimba rasanya pahit. Oh, Iya, pahit sekali. Iya. Oh, ada buahnya tapi Ada, rasanya pahit. iya. Tapi tidak bisa dikonsumsi. Kalau orang-orang mengatakan bahwa itu bisa dipakai untuk jamu gitu ya. Oh, Jamu asam urat dan sebagainya iya, gitu kan. Dan kita baca-baca dengan anak-anak, ternyata dia mengandung zat antibakteri. Oh, zat antibakterinya. Iya, zat antibakteri. Jadi kalau nama ilmiahnya adalah Azadirachta indica, Azadirachta indica. zat antibakterinya adalah azadirachtin. Azadirachtin. Iya. Berarti ada kandungan azadirachtin itu yang bisa menangkal bakteri. Iya, betul. Berarti seperti apa ya? Antioksidan. Bukan ya, beda ya? Bukan, beda. Oh, Antibakteri. Antibakteri ya. Iya. Oh, berarti kalau antibiotik itu juga sama nggak tuh? Antibiotik itu hampir sama sih. Iya, jadi antibiotik itu adalah menghambat pertumbuhan, tetapi tidak hanya bakteri, bisa jadi jamur atau apa gitu yang sifatnya adalah dapat menimbulkan penyakit kayak gitu. Kalau antibakteri ya khusus kepada bakteri. Bakteri Iya. saja. Dan ini diaplikasikan dicampur dengan sabun. dengan bahan utama sabun gitu kan, kita campur dengan sari daun mimba, kemudian kita ujikan apakah betul sabun ini dapat menghambat pertumbuhan bakteri kayak gitu. Dan ternyata setelah diuji di laboratorium itu Di Semarang lagi. ya itu dia dapat menghambat pertumbuhan bakteri gitu kan. Untuk teknisnya itu kan ada medium agar gitu ya, ada cawan medium agar yang steril, kemudian dikasih bakteri, bakterinya tumbuh gitu kan, kemudian disuntik dengan cairan ini gitu kan.
kalau misalnya di sekitaran cairan itu tidak tumbuh bakteri, berarti dia dapat menghambat pertumbuhan bakteri kayak gitu. Ya. Iya. Kemudian yang dilihat seberapa banyak sih kemampuan dia itu menghambat bakteri itu adalah dari diameter hambatan. Diameter hambatan. Kalau diameter hambatannya lebih luas, berarti daya hambatnya lebih Semakin tinggi. luas. Iya, Semakin semakin tinggi. tinggi kayak gitu. Iya. Wah, dan ini bisa digunakan untuk membersihkan diri. Iya. Di era Covid. Oh iya. Kemarin berarti nomor saya kan di era Covid kemarin berarti laris ini Bu ya. Enggak sih, kita tingkatnya penelitian. Oh, gitu ya. tingkatnya penelitian. Iya. Temulawaknya berarti juga banyak yang mencari ya Bu ya. Waktu itu ya, jadi awal-awal Covid itu saya pernah produksi di rumah itu dari pagi sampai jam 4 nggak selesai. Karena banyaknya permintaan. Iya, benar-benar ya. Oh, berarti permintaan itu juga mendatangkan pundi-pundi sebagai sampingan ya Bu ya. Hobi. Hobi. Kalau tidak mau dikatakan sebagai sampingan, dikatakan sebagai hobi. Ya. Ya termasuk sabun, tapi sabun ini baru diproduksi untuk penelitian. Iya, tapi kalau yang sabun apel, sabun bengkoang itu saya produksi. Cuma gini, kita terkendala di pasaran adalah bahwa untuk kayak kosmetik kayak gini itu kita harus punya namanya adalah BPOM. BPOM. Iya, kalau yang ini cukup PRT itu di tingkat kabupaten gitu kan. Kalau BPOM harus tingkat nasional. Ke Semarang provinsi ya, ada. Nah, BPOM itu syaratnya lebih banyak gitu. Kita harus punya rumah produksi, punya penanggung jawab dari lulusan apa itu kimia kayak gitu. Seperti itu. Untuk kemudian bisa disebarluaskan ya. Oh, berarti misalkan ini, misalkan kami sobat TH yang ada di rumah, penontonnya ada di rumah itu kepingin, ini kan tertarik, misalkan tadi sabun buah mimba, daun mimba, kemudian ini sabun apel. Iya, ada berarti sabun bengkoang juga, sabun jeruk. Gitu. Kalau tadi kan untuk antibakteri, kalau apel? Kalau apel itu kan gini, saya kan belum melakukan penelitian lebih lanjut gitu kan, bisanya kan baca gitu kan. Kalau apel itu lebih kepada kulit apa tuh ya, komedo halus kayak gitu, ya. Dan ternyata memang orang-orang yang memakai itu merasakan bedanya gitu. Iya. Merasakan bedanya. Iya. Dan satu lagi Bu, tambah manis. Apel kan manis. Gini, sabun herbal ini kan kalau boleh dinamakan sabun herbal ya, yang beredar di pasaran tuh harganya lumayan mahal juga gitu kan. Karena apa? Karena di daerah kita belum ada yang produksi gitu. Salah satu yang membuat mahal adalah transportasi gitu kan. Nah kalau kita produksi di daerah, kita pasarkan di daerah, otomatis harganya akan lebih murah. Terjangkau. Iya, terjangkau karena transportasinya lebih dekat. Iya, itu seperti itu. Iya. Tapi ada harapan ke depan Bu Nur untuk menyebarluaskan sabun karya panjenengan ini atau karya anak-anak inilah ke masyarakat luas, terutama di Kabupaten Pati dulu lah. Mudah-mudahan kalau ada kesempatan, karena harus tingkatnya BPOM. BPOM ya. Iya. Tapi untuk yang bubuk temulawak, bubuk jahe merah itu sudah bisa dipesan gitu. Tempatnya jenengan gitu. Tadi saya sempat tanya harganya berapa terjangkau. Nyuwun sewu terjangkaunya berapa Bu? Ini yang bubuk temulawak ini Bu. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oh iya. Karena ini memang untuk masyarakat luas gitu kan. Satu box itu hanya 15.000. 15.000. Iya, terjangkau sekali. Itu untuk pemakaian 1 minggu. 1 minggu. Iya. 15.000. 6 hari ya. Bisa dikonsumsi pagi dan sore. Iya. Dan itu manfaatnya sangat banyak. Iya, dan itu terjangkau sekali gitu kan. Bu. Kita beli bakso aja berapa tuh? sekali saja Bu, bakso sekarang 20.000. Iya benar-benar sekali makan kan. Iya. Tapi ini sangat bermanfaat bagi tubuh. Iya mudah-mudahan gitu ya. Ya mungkin terima kasih Bu Nur atas kehadirannya di TH Podcast. Iya. Mungkin terakhir ada pesan tidak untuk sobat TH yang ada di rumah, mungkin untuk anak-anak di SMP 1 Winong, untuk sobat TH ya semuanya penonton kita yang ada di rumah. Sebenarnya pesan untuk diri sendiri sih. Ya tadilah yang tadi saya bilang bahwa kalau kita pengen jalan aja kayak gitu, jangan takut nanti ada apa gitu kan. Karena kita berpikir itu kita udah jalan gitu. Jadi waktu untuk berpikir sebenarnya sudah bisa dipakai untuk jalan jauh gitu kan kayak gitu. Berarti
terus terjang terus. Iya, benar-benar. Jangan banyak mikir. Iya, sering melakukan. benar-benar. Terima Seperti kasih itu. sekali lagi Bu Oh ya, Nur. kemudian untuk sekolah-sekolah mungkin ya bahwa eskul ini adalah sebenarnya bisa dilakukan oleh semua sekolah, baik di kota maupun di desa gitu kan. Jadi bukan karena di desa kemudian kami nggak bisa kayak gitu. Bisa karena apa? Dasar daripada kita itu membentuk eskul ini adalah memfasilitasi anak untuk mengembangkan rasa ingin tahu. Dan rasa ingin tahu itu dimiliki oleh semua anak, baik di desa maupun di kota kayak gitu. Semua anak juga punya Iya, rasa ingin tahu. iya, mempunyai semua rasa sekolah ingin tahu. bisa, semua anak bisa. Itu sih, iya ya. Terima kasih Bu Nur atas Sama-sama. inspirasinya. Semoga Sama-sama. bermanfaat bagi kita semua. Iya, Mohon terima maaf, kasih. mungkin saya sebenarnya pengen ngobrol lebih lama lagi, tapi Iya. memang waktu kita terbatas. Benar-benar ya. Ya mungkin kita bisa lanjut di lain waktu. Iya. Terima kasih atas kesempatannya. Ya, saya bisa sampai di sini tuh sesuatu banget loh. Karena penasaran ya. Jadi rasa penasaran. Iya. Rasa kepo. Sobat DH, itu saja yang dapat kami perbincangkan. Semoga apa yang kami perbincangkan ini bermanfaat bagi kita semua. Dari saya Ahmad Sabiran, sampai jumpa lagi di DH Podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Jangan lupa untuk like and subscribe gitu kan channel YouTube-nya SMPN 1 Windong dan SMK Pinas Harapan Pati gitu. Oke, terima kasih. Sama-sama.